Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-46, The Master Plan. Planning adalah sebuah hal yang penting di dalam hidup kita. Bayangkan misalnya kalau kita pergi berlibur dari rumah kita lalu kita pergi ke satu tempat, pasti kita punya rencana-rencana tertentu apa yang akan kita lakukan, kita mau pergi berlibur kemana aja, kita mau planning hari ini atau besok atau lusa kita mau pergi kemana, sehingga planning itu menjadi sesuatu yang penting, bahkan dari hal-hal yang sederhana. Sebaliknya, kalau sesuatu nggak ada planning, nggak ada tujuan, kita nggak tahu mau kemana, mau lewat mana, hidup atau sesuatu itu rasanya nggak enak dan nggak nikmat untuk dijalani. Kita belajar di sekolah misalnya, kalau kita nggak punya planning, oh saya setelah lulus mau apa, atau tujuan saya belajar ini buat apa sih? Mungkin itu akan jadi sesuatu yang sulit buat kita. Kita merasa buat apa saya belajar, buat apa saya sekolah sekarang, dan saya akan merasa bosan sekali menjalani hidup yang seperti ini. Hidup yang nggak ada tujuan, hidup yang tidak ada planning mau ngapain dan harus ngapain. Teman-teman, jadi bayangkan juga kalau dalam sesuatu yang kecil saja kita sangat-sangat akan merasa kesulitan untuk menjalani hidup. Bayangkan kalau sesuatu yang mungkin lebih besar, yaitu kehidupan engkau dan saya sebagai orang Kristen, kita tidak punya tujuan. Kita nggak tahu planning kita ke depan apa. Kita nggak tahu kita berjalan ke arah mana. Mungkin kita tetap beribadah, kita tetap melayani, tapi ketika kita menjalani kehidupan kita, rasanya gitu-gitu aja dan nggak ada tujuan. Akhirnya kita nggak tahu kita jadi orang Kristen, mau ngapain, dan apa yang harus saya lakukan. Akhirnya kita merasa kekristenan kita seakan-akan tidak ada tujuan. Saya dari dulu melakukan ini ya karena saya orang Kristen, saya dilahirkan di keluarga Kristen, saya dari dulu udah dibawa ke gereja. Tetapi celakanya teman-teman, kita mungkin selama ini jadi orang Kristen, kita nggak pernah betul-betul menggumulkan Tuhan maunya apa sih dalam hidup saya. Sehingga bayangkan betapa banyak waktu yang kita sia-siakan menjadi orang Kristen. Betapa banyak waktu yang kita buang dengan begitu percuma sebagai anak Tuhan yang kita mengaku sebagai pengikut Kristus. Teman-teman, kalau kita ibaratkan hidup itu seperti kita sedang membuat atau membangun satu bangunan. Kita semakin hari membangun ini, kita menumpuk satu layer, satu lantai, dan kita membangun sesuatu dari hidup kita hari lepas hari. Kalau hidup kita ibaratkan bangunan, maka yang terpenting itu bukan cuma proses pas membangun, tapi yang terpenting adalah proses sebelum itu. Rancangannya apa, master plan-nya apa, blueprint-nya apa. Sehingga kita tahu, oh saya tahu saya harus melangkah bagaimana, walaupun mungkin kadang masih samar-samar, tapi saya tahu saya mau berjalan kemana, bagaimana saya melangkah. Oh bangunannya mau kayak gini, stylenya kayak gini, atapnya bentuknya seperti ini, dan saya mau pakai bahan ini, dan lain sebagainya. Yang terpenting dalam satu bangunan adalah master plan atau blueprint-nya. Tapi celakanya mungkin kita suka berjalan sendiri dan kita suka membangun kehidupan kita asal-asalan. Akhirnya kita nggak tahu bangunan hidup kita, kalau boleh kita bayangkan sekarang mungkin amburadul, mungkin kita cuek, nggak peduli, nggak masuk akal. Dan bahkan kita coba bangun dengan master plan kita sendiri. Teman-teman, kita mencoba menemukan tujuan hidup dan blueprint hidup kita coba rancang sendiri. Saya mau jadi apa 5 tahun mendatang, saya mau bagaimana, dan lain sebagainya. Tapi pernah nggak sih kita menggumulkan dan mencari blueprint atau master plan itu di hadapan Tuhan, Sang Arsitek kehidupan kita? Pribadi yang merancangkan hidup engkau dan saya. Kapan terakhir kali kita betul-betul minta konsultasi atau bahkan minta Tuhan pimpin kita? Teman-teman, ketika Tuhan memanggil Yeremia di Yeremia 1, Yeremia mungkin sedang melakukan kehidupan yang biasa. Dia waktu itu bukan seorang nabi, dan dia mungkin nggak pernah kebayang bahwa dia akan pernah menjadi seorang nabi, dipanggil menjadi seorang nabi, menyuarakan kebenaran di tengah-tengah dunia dan bangsa yang berdosa. Tetapi Tuhan ketika memanggil Yeremia, Tuhan bilang satu hal yang sangat-sangat mengagumkan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau dan telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Teman-teman, ini adalah sesuatu hal yang besar. Dan Yeremia ketika mendengar panggilan Allah, dia respons, dia langsung spontan. Tuhan, yakin nih Tuhan, aku nggak pandai berbicara, aku masih muda. Ada banyak sekali alasan bagi dia untuk nggak ikut master plan-nya Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidupnya. Dia punya banyak sekali alasan
untuk tidak ikut. Tapi Tuhan justru bilang, itu bukan jadi masalah. Itu bukan jadi masalah, karena aku mau pakai kamu, aku mau rancang hidupmu menjadi sesuatu yang indah. Aku mau pakai hidupmu dalam master plan-ku bagi dunia. Teman-teman, mungkin setiap kita, tidak semua orang dipanggil menjadi nabi yang menyuarakan firman Tuhan atau menyuarakan hal-hal dari Tuhan. Tapi teman-teman, hal ini sama dengan Nabi Yeremia. Itu apa? Tuhan sudah mengenal kita. Tuhan sudah membimbing kita. Tuhan sudah membentuk. Tuhan yang tahu apa yang jadi master plan hidup kita. Teman-teman, kalau kita lihat blueprint begitu ya, blueprint setiap orang itu unik. Dan di dalam Alkitab, Tuhan itu memakai dan memanggil orang-orang dengan tugas-tugas khusus. Setiap orang punya porsinya masing-masing. Tuhan punya blueprint yang besar, dan Tuhan masukkan tiap-tiap orang dengan keunikannya, dengan kapasitasnya, dengan apa yang dia punya, dengan unik dari tujuan hidupnya masing-masing. Jadi teman-teman, tidak ada tujuan atau bangunan hidup kita masing-masing. Yang ada adalah bangunannya Allah. Dan kita membangun, terlibat di dalamnya, di dalam tempat porsi kita masing-masing. Teman-teman, seringkali banyak dari kita mengkaitkan panggilan hidup itu cuma sekedar profesi. Oh, saya mau jadi dokter, oh saya mau jadi arsitek, oh saya mau jadi kontraktor, saya mau jadi desainer dan lain sebagainya. Atau itu mungkin bagi kita cuma soal pelayanan tertentu di gereja. Ya, yang penting saya pelayanan, saya jadi WL, singer, pemusik, atau usher, atau pelayanan-pelayanan tertentu, baru itu panggilan Tuhan. Kalau saya melayani di gereja. Tidak. Teman-teman, Tuhan punya blueprint, dan blueprint Tuhan itu tidak sepele dan secetek itu. Ketika Tuhan menempatkan engkau dan saya, membentuk kita, merancang kita, Tuhan merancang kehidupan kita sangat-sangat indah. Artinya apa? Itu keseluruhan hidup kita, dalam hidup kita saat ini, di tempat di mana kita berada saat ini, itu adalah dalam master plan-nya Tuhan. Keseharian kita, sekolah kita, di rumah kita, teman-teman, setiap bagian hidup kita itu ada di dalam blueprint-nya Allah. Dan Allah mengundang kita, mau nggak kamu terlibat? Mau nggak kamu ikut apa yang menjadi kehendakku, panggilanku? Bukan cuma soal profesi, tapi soal di mana engkau berada saat ini. Kamu belum jadi dokter sekalipun, kamu belum jadi arsitek sekalipun, kamu bahkan masih sekolah sekalipun, kita semua dipanggil oleh Allah masuk ke dalam blueprint-nya. Sehingga teman-teman, apa yang sekarang sedang kita bangun atau kita kerjakan dari bangunan kita? Allah, Tuhan, itu punya master plan bagi dunia. Dan dia mengundang kita dan memasukkan kita di dalamnya untuk apa? Hidup bersama dengan dia. Hidup di hadapan Allah. Dan hidup di hadapan sesama. Di tengah-tengah dunia. Teman-teman, bayangkan panggilan Allah. Dunia membutuhkan. Dan Tuhan memanggil Yeremia. Dan dunia membutuhkan. Dan Tuhan memanggil engkau dan saya. Tuhan memanggil engkau dan saya. Setiap kita tanpa terkecuali, Allah ingin libatkan. Allah ingin masukkan di dalam master plan yang indah. Teman-teman, seringkali ketika kita tahu Tuhan itu sedikit-sedikit memanggil kita, kita tuh bisa banyak alasan seperti Yeremia. Ada banyak komitmen yang harus kita buat, ada banyak hal yang harus kita tinggalkan. Ya, betul. Tetapi itu semua worth it. Ketika kita hidup di hadapan Allah, ketika kita masuk di dalam rencana Bapa, maka di situ kita menemukan hidup kita berarti dan bermakna. Maka kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Ketika kita mencoba membangun bangunan kita sendiri, maka kita akan mendapati tidak ada artinya. Kita akan kecewa dan hampa. Tetapi ketika kita hidup di hadapan Tuhan, gumulin panggilan Tuhan secara unik dalam hidup kita, dalam konteks hidup kita saat ini, kita belajar untuk masuk dalam panggilannya yang mulia. Maukah kita? Teman-teman, karena itu mari kita tanyakan beberapa hal di dalam hidup kita. Yang pertama, pernahkah kita dalam hidup itu kita merasakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita? Dalam satu hal tertentu. Misalnya ketika kita sekolah, kita merasa Tuhan memanggil kita, saya mau fokus di dalam bagian ini. Atau ketika kita ada dalam satu pelayanan atau satu komunitas tertentu di gereja, Tuhan gerakan saya mau melayani ini.
Seringkali ada panggilan-panggilan seperti itu Tuhan dalam hal-hal kecil dalam hidup kita. Pernahkah kita merasakan sepertinya Tuhan mau saya begini nih? Sepertinya Tuhan mau memanggil saya ke tempat yang seperti ini nih. Tuhan mau memanggil saya melakukan ini. Pernahkah kita mendapatkan atau merasakan panggilan Tuhan yang seperti itu? Dan biasanya apa yang jadi respons kita? Apakah kita mungkin mengelak seperti Yeremia, banyak alasan, tidak berani komitmen? Apa yang biasa jadi respons kita? Lalu yang kedua, mari kita tanyakan kepada diri kita, apa yang seringkali menghalangi kita untuk peka dan taat sama panggilan master plan-nya Tuhan? Apa yang seringkali menghalangi kita? Mungkin kita merasa ada banyak kebiasaan kita yang masih menghalangi kita untuk dengar suara Tuhan. Atau ada banyak hal yang kayaknya kita nggak berani lepaskan buat kita ambil komitmen lebih sama Tuhan. Apa hal-hal itu dan kenapa kita sulit, apa yang menghalangi kita untuk masuk ke dalam master plan-nya Tuhan? Dan yang terakhir, mari kita coba pikirkan, apa yang bisa kita ubah dari hidup kita, dalam hidup kita saat ini, supaya kita bisa lebih peka terhadap panggilan Tuhan. Apa yang bisa kita ubah dalam hidup kita saat ini, supaya kita bisa lebih peka terhadap panggilan Tuhan. Mungkin ada hal-hal kecil dalam hidup sehari-hari yang sepertinya mengganjal dan mengganggu hidup kita bersama dengan Tuhan. Maukah kita belajar masuk dalam master plan-nya Tuhan yang mulia, dan kita akan menemukan keindahan besar. Kita akan menemukan tujuan hidup kita di sana, dan kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Sebuah proses di dalam master plan-nya Allah. Maukah kita? Tuhan menolong kita di dalam masa-masa seperti ini. God bless you all.